Kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju, kita data. Kita data berapa orang jamaah yang mampu ketika terjadinya wabah adalah menjauh diri dari wabah. Yang masih saja melaksanakan ibadah berjamaah, mereka juga berkeyakinan bahwa itu lebih bermanfaat dibanding sholat sendirian di rumah. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh dari Pak Ustadz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pak Karni beserta seluruh alim ulama, masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya menjelaskan secara fikihnya dulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihim, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju firaran min, jangan pula kamu keluar dari negeri itu melarikan diri. Inilah yang disebut sekarang dengan social distancing atau lockdown atau PSBB. Jadi perlu kita pahami bahwa zaman dulu itu, seperti kota Al-Madinah Al-Munawwarah zaman dulu, itu ada tembok di sekelilingnya. Lalu kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu, orang yang berada di dalam tembok itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar tidak boleh datang ke dalam. Nah, sekarang skopnya lebih kecil lagi. Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri, tapi dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan kita tidak tahu rumah siapa yang sudah didatangi virus COVID-19. Hampir semua. Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada, bahwa rumah orang yang kaya, pejabat juga bisa kena. Dengan kita dengar berita banyak, maka tidak ada solusi lain kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita saja yang steril. Jadi kalau dulu suatu negeri, sekarang skopnya lebih kecil, hanya di rumah saja. Lalu kemudian hadis lain disebutkan, firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi sebetulnya secara fikih simpel saja, aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu simpel, sederhana. Dan itu dilaksanakan. Di Maroko, saya masih kontak ke adik kelas saya di sana, saya tanya, ada kalian sholat berjamaah Jumat? Jumat tidak ada. Sholat fardu tidak ada, tutup semua. Di Mesir juga begitu. Oleh sebab itu, masjid tempat saya ketua masjid, maka saya sampaikan kepada jamaah, masjid tutup, kita sholat di rumah. Saya buatkan video tutorial dari mulai tarawih di rumah, witir di rumah, tadarus di rumah, sholat zuhur pengganti Jumat, bahkan sampai di video tutorial itu sampai ke sholat Idul Fitri di rumah, lengkap dengan dalil-dalil fikihnya. Tapi kan yang jadi masalah, tidak semua ketua masjid didengar oleh jamaahnya.